Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, dari mulai komponen biotik hingga abiotik. Bahkan hutan Indonesia sendiri adalah hutan terluas ketiga di dunia. Tentu saja itu adalah hal yang dapat kita banggakan sebagai warga negara Indonesia. Nah, selain itu, salah satu contohnya adalah hutan di Aceh. Hutan di Aceh memiliki hutan yang penuh dengan keindahan alamnya, dari mulai flora dan fauna. Tapi sangat disayangkan para hadirin sekalian, hutan di Aceh telah kehilangan 41 hektar per harinya. Itu sangat disayangkan sekali karena itu akan merusak biotik hutan, ya. Maka dari itu pada malam hari ini dua fotografer lingkungan Aceh, yaitu Junaidi Hanafiah dan juga Zulfan Monika, menggelar acara ini untuk menyalurkan suara rakyat yang terpendam melalui alur kisah perjalanan hutan dari gelap terang, kehancuran serta juga harapan. Mari beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk mereka. Baik, sebelum kita mulai ke acara inti, kita akan mendengarkan bacaan puisi yang akan dibacakan oleh Jamal Syarif. Mari kita persilahkan Abang Jamal Syarif. Cik, ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan, meluncur lewat sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini mulai merasakannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak oleh karbon dioksida dan mengkilas paru-paru. Kita saksikan gunung membawa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir air mata, banjir. Kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama, kami telah dihujani abu dan batu. Ampunkan kami ya Allah. Beri kami kearifan membaca tanda-tanda. Karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan, lalu meluncur lewat sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merindukannya. Terima kasih. Salam lestari. Wow, Bang Jamal. Bang Jamal, boleh dong kita nanya-nanya nih sedikit. Wah, puisinya memiliki syair yang sangat luar biasa ya, menyentuh sekali ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Bang Jamal, judulnya apa sih Bang Jamal? Membaca tanda-tanda. Membaca tanda-tanda. Iya. Kenapa sih judulnya membaca tanda-tanda? Iya, membaca tanda-tanda. Alam adalah ciptaan Allah. Alam adalah ayat-ayat Allah. Gitu. Tanda-tanda itu yang harus kita baca. Jadi puisi ini tuh sebenarnya memiliki makna apa sih Bang Jamal? Terserah penikmat memaknainya apa. Tugas saya menyampaikan suara hati. Gitu, luar biasa sekali ya. Baik, terima kasih banyak Bang Jamal atas penampilan yang sangat luar biasanya. Ya, sama-sama. Selanjutnya kita akan menampilkan penampilan yang sangat luar biasa dari Jaboy. Mari beri tepuk tangan untuk Jaboy. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita agak genjreng-genjreng malam ini. Ribut nggak nih?
Ini bercerita tentang kondisi kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa bekerja sama untuk melestarikan hutan kita. Harimau mati karena dikuliti, padaku kritis culanya dicuri. Gading gajahku hilang dan dia mati, bisa jadi ini ulah yang kolusi. Kayu terus keluar dari hutanku, karena airku digadai penipu. Kaum sakit hirup asap abu, bisa jadi ini ulah para hantu. Hantu-hantu di hutan, hantu-hantu di hutan, hantu-hantu di hutan, hantu di hutan, hantu-hantu di hutan, hantu-hantu di hutan, hantu-hantu di hutan, hantu di hutanku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Jaboy, jangan kemana-mana dulu Bang. Kita tanya-nanya dulu nih dikit nih tentang lagunya, boleh ya? Abang buru-buru enggak? Oke, Bang, kenapa sih awal mulanya mikir bikin lagu ini Bang? Perasaan tadi liriknya ada hantu-hantunya tuh Bang. Ya, bicara tentang hutan kita hari ini, hutan Aceh khususnya ya, itu ya kalau saya melihat itu banyak sekali kepentingan di dalamnya. Ada kepentingan masyarakat di dalamnya, ada kepentingan pengusaha di dalamnya, ada kepentingan pemerintah di dalamnya. Nah, bagaimana mensinkronkan semua kepentingan ini hingga tidak terjadi seperti apa yang di lagu tadi. Mungkin seperti itu. Dan ya hantu itu kita nggak tahu siapa kan, siapa yang oknum yang tidak bertanggung jawab ya Bang ya. Kita nggak tahu siapa. Jadi ya kita sebut aja hantu di hutan. Untuk liriknya sendiri tuh abang memang experience sendiri tuh, seperti kulit badak yang terkelupas dan lain-lain sebagainya. Iya, benar-benar memang abang explore sendiri tuh. Iya, apa namanya? Ya kalau kayak misalnya kan gajah itu yang paling mahal tuh kan gadingnya kan. Ya, benar. Nah kalau harimau bahkan semuanya mungkin harimau. Semua. Iya. Wah. Kemudian kalau kayak badak tuh culanya, jadi seperti itu. Disayangkan sekali Bang ya, karena menurut informasi juga Aceh itu perharinya Bang kehilangan tutupan hutan sebesar 41 hektar Bang. Boleh dong diceritain sedikit gimana pendapat abang mengenai itu Bang? Ya berarti kan satwa-satwa ini kan nggak bisa bicara kan, artinya hari ini kita yang ada di sini tuh mewakili satwa liar untuk berbicara. Benar. 41 hektar per hari itu luas juga dan itu habitatnya mereka gitu kan. Yang harus dijaga sebenarnya, dan bagaimana juga kita biar seimbang gitu antara kepentingan ekologi dan ekonomi, mungkin seperti itu. Nah. Terima kasih banyak Bang Jaboy atas statementnya.
Kadung no hancoro nyayo ning kebit ngan mata hati aware aware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk panitia. Perkenalkan, kami Tangke, salah satu grup musik etnik di Aceh. Hadir di sini malam ini bagi saya ini panggung spektakuler, bukan panggung biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Jujur, Tangke hadir di sini bukan diminta, saksinya Bang Jaboy, tapi Tangke meminta untuk tampil. Benar ya Bang Jaboy ya? Ya, Tangke meminta untuk tampil. Kenapa? Satu cuman tujuannya adalah kampanye lingkungan. Bang Jaboy, Bang Zulfan Monika sama Bang Junaidi Hanafiah telah melakukan yang luar biasa malam ini, memperlihatkan kepada kita betapa rusaknya hutan, betapa indahnya hutan Aceh. Dan ini karya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Tentu kita semua yang hadir di sini punya peran masing-masing dalam menjaga lingkungan. Saya sempat sedih tadi menyanyikan lagu ini. Nyambungnya sama yang diceritakan oleh Bang Junaidi Hanafiah bahwa ada 15.000 hektar ya, kisarannya 2,5 kali luas Banda Aceh rusak hutan kita. 14.000 ya. Ya. Cuman satu penyebabnya, karena orang-orang yang gereda. Tahu gereda? Ada yang tahu nggak gereda itu apa? Rakus. Rakus yang terus merusak hutan, yang terus menebang pohon, yang terus merusak bahari. Oke, Tangke malam ini mempersiapkan satu lagu khusus, judulnya Gereda. Kita punya lagu Pekatin HPH yang kita launching di 2014, boleh ya promosi sedikit. Pekatin HPH itu album perdana Tangke, bisa dinikmati di akun YouTube Tangke, Tangke Official, atau di Spotify, di klik Tangke nanti bisa dicari judul-judul lagu Tangke. Tapi untuk malam ini kita mempersiapkan satu lagu berjudul Gereda. Tapi sebelumnya saya mau meminta teman-teman yang hadir di sini untuk ikut menyanyikan, membantu saya bernyanyi, hanya menjawab gereda saja.
Refnya seperti ini. Uden kajiko aye kajiko rimba kadica dikure puyang na awak nyan gereda awak je gereda toke nyan gereda toke je gereda sigam nyan gereda sigam je gereda. Bisa semua ya? Oke. Oke ya, sama-sama ya. Ini lagunya memang belum sempurna sekali. Mungkin kami salah-salah dalam memainkan, dimaklumi saja. Karena kita persiapkan baru 48 jam yang lalu. Terimalah, gereda. Sayang nang gronyo kabe sudah kan soleh jaga waktu kena baharaja laut dengan le hana le ramha kaya dengan kareng gaji bang huden kaji blo kaya kaji ko rimba kadica dikure puyang na laut yang luah kadidau cut bacut awak nyan gereda awak je gereda toke nyan gereda hai toke je gereda sigam nyan gereda hai sigam je gereda kaja ulaut adot tanale karung tungkot kaji plung jehet di dodang si di dalam le hana le krong oh merah di poh gading di bidang huden kaji plung kaya kaji kau rimba kadica dikure puyang na laut yang luah kadidau cut bacut awak nyan gereda awak je gereda hai toke nyan gereda hai toke je gereda sigam nyan gereda hai sigam je gereda awak nyan gereda awak je gereda toke nyan gereda toke je gereda sigam nyan gereda hai sigam je gereda. Terima kasih. Nanti akan ada satu lagu lagi di akhir ya kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sungguh penampilan yang sangat luar biasa ya dari Tangke. Terima kasih Tangke Band. Nah, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita yaitu Loser Coffee, Masakini.co, Tropical Society, Diga House, NG Sound System, Pancamedia dan juga Glamour. Oke, nah acara selanjutnya adalah diskusi yang akan saya serahkan kepada moderator. Saya sebagai MC Putri Zini pamit undur diri. Kepada Bang Pendra Trisani, saya persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali malam ini kita sudah menggelar ya, terutama yang menggelar sebenarnya komunitas tropis atau Tropical Society, kawan-kawan kita yang komandannya itu ownernya Loser Coffee langsung Pak, Dan Nurfan. Nah jadi ketua komunitas ini adalah Dan Nurfan. Ya mereka menggelar, kita maksudnya ya, menggelar kegiatan ini intinya mau mengajak orang-orang, kawan-kawan untuk melihat realita hari ini Pak. Jadi yang dibicarakan dalam foto-foto Junaidi Hanafi dan Zulfan Monika ini adalah kondisi atau realita hutan Aceh hari ini.
gelap terangnya hutan Aceh. Walaupun di sana ada kerusakan, kehancuran, ada macam-macam yang bisa merugikan kita semua, namun masih ada potensi-potensi, masih ada harapan-harapan di dalam sana yang tentunya itu wajib kita jaga bersama. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Subur, bahwasanya kita wajib menjaga dengan cara kita sendiri. Jadi siapapun dia, apapun profesinya, ya kita bisa jaga ini dengan cara kita sendiri. Baik, langsung aja kita panggilkan ya, fotografernya Zulfan Monika dan Junaidia Hanafiah. Silakan kita aja ngobrol-ngobrol dikit. Tentunya para hadirin yang ada di sini kepingin mengetahui atau pengen lebih dalam lagi mengerti atau tahu apa yang ingin mereka sampaikan lewat foto-fotonya gitu. Dan apa juga yang memotivasi mereka sehingga mereka mau bersusah payah selama 1 dekade memotret hutan Aceh yang ya itu waktu yang cukup lama untuk memotret hutan serta isinya, kerusakan-kerusakannya, dan tentunya seperti Bang Jun ini gerah dengan kondisi tapi tetap harus memotret. Setiap tahun ada aja perubahan-perubahan landscape, ada perubahan kondisi hutan yang semakin lama semakin berkurang, baik itu secara legal dan maupun ilegal. Baik, sudah hadir bersama kita Bang Junaidia Hanafiah. Assalamualaikum Bang Jun. Dan ya jawab dulu. Assalamualaikum Bang Junaidia Hanafiah. Waalaikumsalam. Baik, dan Bang Zulfan Monika. Assalamualaikum Bang Jaboy. Jadi mereka punya nama atau nickname yang sering kita panggil. Kalau Bang Junaidia Hanafiah biasa kita panggilnya Junha. Kalau Zulfan Monika kita panggilnya Jaboy. Mereka ini berdua teman saya yang saya tahu sepak terjang mereka memotret, susah senangnya mereka gitu kan. Walaupun tanpa ada di belakangnya yang mendukung, tapi mereka tetap punya antusiasme atau mereka punya motivasi dari diri mereka sendiri untuk menjaga hutan. Dan acara hari ini juga itu sebenarnya berangkat dari kesadaran mereka berdua. Akhirnya mereka menganggap inilah CSR pribadi mereka yang setelah 1 dekade memotret hutan Aceh, ini CSR pribadi mereka untuk berbagi kepada masyarakat dunia, khususnya masyarakat Aceh. Inilah realita hari ini gitu. Ada juga beberapa pihak yang ingin mendukung tapi ditolak karena ini mereka ini ingin menyumbang judulnya. Jadi mereka tolak sumbangan dulu, nanti mungkin ke depan nggak tahu apa yang bakal terjadi, tapi intinya untuk yang kali ini mereka menganggap ini adalah CSR pribadinya. Baik, ini sama siapa dulu nih? Saya tanya nih, Bang Jun dulu ya. Nah, jadi dari foto-foto Bang Jun ini yang ditampilkan tadi itu tentang kerusakan, kekhawatiran, hal-hal yang mencekam gitu. Kenapa lebih milih hal-hal yang seperti itu gitu, keterancaman seperti satwa segala macam. Kenapa lebih milih foto-foto yang seperti itu, Bang Jun? Boleh diceritakan dikit? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ditanya kenapa saya lebih banyak memotret kerusakan, apakah itu hutan rusak, satwa mati, itu sebenarnya berangkat saya ingin mengajak semua orang agar marah dengan kondisi hutan kita saat ini. Karena kita tahu hampir semua daerah di Aceh itu sangat tergantung dengan hutan. Awal 2021 kemarin misalnya Aceh Utara banjir. Dan saya yakin dalam beberapa bulan ke depan Aceh Utara akan banjir lagi. Masalahnya bukan hanya karena hutannya rusak di Aceh Utara, tapi itu juga terpengaruh akibat kerusakan hutan di misalnya Banda Meriah sama Aceh Tengah. Itu saya ingin menyampaikan kepada semua orang bahwa dari 3,5 juta hutan kita di atas yang di atas kertas itu sisanya sudah tidak mencapai 3 juta hektar. Mungkin seperti dulu. Jadi kalau secara kasar nih, Bang Jun ngelihat
apa namanya perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun itu yang paling miris, yang paling meresahkan itu di tahun berapa? Memang sebelum tahun 2010 luas hutannya lebih banyak yang hilang. Nah, tapi sampai sekarang itu masih tetap terjadi. Misalnya saya beberapa hari yang lalu baru pulang dari Subuh Salam. Saya melihat kondisi hutan di sekitar Sungai Singkil Alas atau Alas Singkil. Itu juga masih ada perambahan. Awal Maret misalnya saya ke Geluwes. Saya juga menemukan hal yang sama. Artinya sampai hari ini masih ada terjadi. Mungkin sampai tadi sore masih ada. Terjadi ya. Bentar, saya mau ke Bang Jaboy dulu. Bang Jaboy, ini kan kalau sebagai fotografer yang udah 1 dekade, malah dari lebih mungkin ya. Saya rasa lebih lah 1 dekade. Ini motret hutan Aceh. Tentu punya juga stok foto-foto yang rusak, yang terancam segala macam. Tapi kenapa lebih milih untuk nampilkan yang bagus-bagusnya gitu? Apa motivasinya? Beda kali itu dengan sama-sama motret hutan, kondisi alam atau lingkungan Aceh, tapi kenapa lebih milih yang cantik, indah gitu, yang warnanya lebih menarik gitu? Kenapa? Coba bisa di. Ya sebenarnya kan kalau kita hari ini jalan-jalan ke hutan sebenarnya banyak hal-hal yang menarik, seperti yang tadi di film aku bilang bahwasanya sebenarnya hari ini banyak sekali film, kemudian banyak sekali vlog, banyak sekali yang beredar di media sosial terutama ya. Bicara soal hutan, ada bicara soal magisnya, soal kengerian tentang ada ular, ada yang binatang-binatang buas. Tapi sebenarnya kalau kita lebih dalam masuk dan melihat kondisi hutan kita tuh memang cantik ya. Aku punya foto-foto kerusakan, tapi kami udah sepakat sama Junha soal bagaimana mengkomunikasikan ini lewat visual dan kita ambil bagian masing-masing begitu. Dan ternyata setelah melihat stok foto itu Junha lebih banyak yang kerusakannya gitu. Dan memang ya akhirnya kami ambil keputusan ya aku ngangkat yang sisi indahnya gitu. Dan kadang-kadang hal-hal yang paling kecil tadi seperti yang di film juga, hal-hal paling kecil itu cukup indah dan itu bukan ciptaan orang gitu, bukan ciptaan kita gitu, itu ciptaan Allah. Dan itu tumbuh begitu aja liar tuh di sepanjang jalan tuh. Nah mungkin begitu. Dan itu jarang dilihat orang-orang. Jarang dilihat sama orang. Nah, jadi kalau secara keseluruhan kan, walaupun masih ada potensi, masih ada istilah kita masih optimis loh, hutan ini masih bisa dijaga. Tapi secara keseluruhan, keterancaman itu kan tetap jalan-jalan terus seiring dengan pembangunan. Siapa yang paling bertanggung jawab sebenarnya untuk hal atau kondisi ini? Apakah pemerintah pusat, apakah provinsi, apakah kabupaten kota, atau ada pihak lain gitu loh? Atau langsung dari kayak Loser kan langsung kementerian nih, TNGL. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk kondisi hutan Aceh hari ini? Kalau menurut saya semua kita harus bertanggung jawab dengan kondisi hutan saat ini. Memang ada lembaga-lembaga yang telah diberikan tugas khusus. Tapi ketika dukungan dari pihak yang lain tidak ada, misalnya maaf saya sebut Dinas Lingkungan Hidup, jika tidak didukung oleh lembaga-lembaga lain, otomatis Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa bekerja. Jadi artinya harus integritas ya, harus integrasi ya, integrasi semuanya harus terintegrasi. Semua pihak harus bertanggung jawab, baik itu penegakan hukum dan lain sebagainya. Karena misalnya nih, Dinas Lingkungan Hidup, kepolisian menangkap pelaku perambah hutan. Jika kejaksaan dan pengadilan tidak sepaham, otomatis mereka akan dihukum mungkin ya 1 bulan 4 hari seperti yang pernah terjadi di Aceh Selatan. Seperti itu. Ringan sekali ya. Nah, kita juga hari ini sudah hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh. Ya, karena udah disebut Bang Jun tadi bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup nggak bisa kerja sendiri gitu.
Jadi keresahan-keresahan itu mungkin Bapak bisa ini Pak. Jadi silakanlah Pak Abdul Hanan kami undang untuk juga bisa bergabung bersama kami. Mari Pak. Untuk berbagi keresahan boleh atau berbagi tanggung jawab juga boleh Pak. Tapi intinya yang untuk kondisi hutan Aceh ini kan Bapak yang paling tahu nih. Walaupun secara pengelolaan mungkin lebih luas pengelolaannya Taman Nasional atau pihak dari pusat. Nah, jadi Bapak boleh sedikit memberikan pandangan umum Pak tentang hutan Aceh hari ini Pak. Silakan Pak Abdul Hanan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada malam yang berbahagia ini bisa bergabung di sini. Dan pelajaran terbesar bagi kami sekaligus mendengarkan persoalan-persoalan yang ada di alam ini. Dapat kami sampaikan bahwa Aceh itu memiliki luas hutan itu 3,5 juta hektar lebih kurang. Kemudian itu adalah 60% dari luas daratan Aceh itu sendiri. Dari hutan tersebut Dinas Lingkungan Hidup terdapat 1.743 pengaman hutan yang dibayar dari pemerintah Aceh. Dengan luasan hutan yang begitu besar dan jumlah mereka yang dianggap terlalu banyak, terlalu ramai, tapi untuk mengawal hutan itu sendiri tidak mungkin bisa teratasi dengan tim kita saja. Saya sangat sependapat apa yang disampaikan oleh Bang Nedi tadi, bahwa hutan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Enggak mungkin Dinas Lingkungan Hidup bisa berdiri sendiri, tapi kami dari Dinas Lingkungan Hidup akan menjadi imam di depan untuk menjaga dan mengawal daripada hutan Aceh itu sendiri. Kemudian kami sampaikan juga bahwa potensi daripada hutan kita sendiri. Dari luasan hutan yang ada 3,5 juta hektar tersebut, itu tutupan hutan kita yang masih dianggap paling bagus untuk di Sumatera. Dengan tutupan hutan yang paling bagus di Sumatera, hutan ini juga tidak semua berada dalam kawasan hutan. Masih ada juga tutupan-tutupan yang hari ini sangat bagus berada di areal APL. Ya. Jadi di satu sisi memang ada regulasi yang membenarkan pemanfaatan di areal APL, kemudian di sisi lain juga kita nggak rela, nggak tega melihat yang tutupan yang begitu bagus digunakan, dimanfaatkan oleh apa yang disampaikan oleh kawan kita tadi, ada yang namanya gerda mungkin ya. Ini masih persoalan-persoalan kita bersama. Kami berharap atas nama pemerintah Aceh dan saya pada malam yang berbahagia ini perintah Bapak Gubernur untuk hadir di sini untuk mendengarkan, dan itu menjadi landasan bagi kami untuk mengamankan hutan Aceh itu sendiri. Mungkin demikian dulu Pak. Jadi Pak, dari panjang yang Bapak jelaskan tadi cukup padat informasinya, namun saya meng-highlight ada satu aja di situ Pak. Dinas Lingkungan akan menjadi imam untuk menjaga hutan Aceh ini. Nah ini kan didengar semua orang nih Pak. Nanti kalau banyak yang nuntut gimana pertanggungjawabkan itu Pak? Makasih Pak. Ya, artinya secara regulasi pemerintah gitu ya. Pemerintah itu kan harus berada di depan. Gitu. Kemudian pemerintah itu ada tanggung jawab terkait dengan anggaran, walaupun terkadang jumlah terbatas. Gitu. Kemudian juga secara undang-undang aturan yang ada itu juga memang mengamanahkan untuk mengawal kawasan hutan itu semua tidak terlepas daripada peran pemerintah itu sendiri. Jadi dari sisi regulasi, kebijakan ini itu semua pemerintah juga harus berada di depan. Nah jadi dari penegakan hukum atau misalnya melihat situasi di lapangan seperti tadi Bang Jun bilang bahwasanya sampai hari ini juga mungkin di titik ini masih terjadi perambahan atau perusakan hutan gitu. Nah lalu sejauh mana nih pemerintah Aceh mengawal itu semua? Saya lihat ini Pak, sekarang ada jalan baru ini malah Pak Gubernur meninjau itu jalan baru, jalan tembus Janto Lamno. Ada ada kebanggaan bagi kita bahwasanya
ini pembangunan sudah membaik gitu, masyarakat bisa lebih gampang akses antar kabupaten gitu kan. Namun kita jangan lupa bahwasanya ini juga membuka peluang bagi perambah atau bagi perusak untuk bisa lebih mudah mengakses masuk ke dalam hutan yang notabene hutan yang dibelah itu adalah kawasan hutan Hulu Masin gitu. Nah, kalau dari pemerintah Aceh sendiri gimana cara mengolah ini Pak? Karena saya dengar dari beberapa kawan baru-baru ini bahwasanya mereka melihat dengan nyata pembalakan liar marak terjadi di sana. Malah ya mereka senang sekali karena jalan sudah bagus gitu. Jadi sejauh mana nih pemerintah Aceh mengintervensi atau mengawal ini Pak? Baik, Aceh itu kita terdapat 7 KPH ya, termasuk salah satunya adalah Tahura. KPH ini adalah mereka yang berada di tingkat tapak untuk mengawal hutan itu sendiri. Terkait dengan ruas jalan yang dibuka, itu juga mereka mengajukan izin pinjam pakai. Kemudian bagaimana kita dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama UPT Kementerian yang ada di Aceh melakukan pengawalan agar mereka tidak menggunakan atau tidak menjadi jalan untuk memudahkan bagi terjadinya illegal logging itu sendiri. Kita berharap ada koridor jalan yang dibuka, kemudian ada batasan-batasan nanti akan dibuat patok batas. Itu adalah merupakan kewenangan yang diberikan untuk digunakan untuk kepentingan umum tersebut. Tapi mereka tetap dilakukan pengawasan untuk tidak masuk ke kawasan hutan itu sendiri. Ya, maksudnya begini Pak, maksud saya apakah itu aktivitas itu terpantau oleh pemerintah Aceh hari ini? Insya Allah terpantau Pak. Terpantau Pak ya. Nah saya coba lari ke Bang Boy dulu nih, Bang Jaboy. Bang Jaboy sendiri sebagai fotografer nih, walaupun sebagai fotografer tapi karena dia teman saya tahu sekali setiap obrolan kami sering ada kekhawatiran tuh. Setiap ada pembangunan jalan baru atau ada aktivitas yang mengarah ke kerusakan hutan, kita selalu diskusikan. Nah, kalau dari Bang Jaboy sendiri ini gimana mandangnya nih? Mandang apa dulu nih? Ya, yang pembangunan jalan baru dan potensi-potensi terjadinya pembalakan semakin mudah gitu. Ya. Jadi kalau aku melihat itu peluang ya sebenarnya untuk orang terutama yang hidup dari kayu kayak gitu Pak. Tapi pengawasan selama ini jalan aku tidak melihat itu efektif karena mungkin kurang tenaga ya Pak juga. Hari ini misalnya di jalan, sebenarnya kekhawatirannya adalah bagaimana kawasan-kawasan yang dibuka itu dipertahankan. Misalnya begini, misalnya jalan berapa meter misalnya ambil jalan 10 meter kah misalnya. Nah oke, kita akan mengikhlaskan dia mungkin 100 meter kiri kanan misalnya. Tapi bagaimana mengawal itu agar tetap berhutan, itu aku juga nggak paham seperti apa kondisinya. Nah ada beberapa kawan-kawan LSM yang membuat mitigasi. Bagaimana misalnya itu jalan memutus koridor lintas satwa terutama gajah ya. Nah sekarang ada dibuat mitigasi seperti itu. Artinya bagaimana gajah ini tetap bisa lewat, kemudian manusia juga bisa mempergunakan jalan itu. Kenapa yang di ini ada koridornya nggak, yang jalan Jantol Lamno itu? Mereka buat koridor nggak untuk sarwa? Nah itu juga sebenarnya hari ini kita di Aceh ini kurang sekali riset untuk alur lintas satwa misalnya. Kemudian contoh misalnya hari ini aku mau cari data berapa jumlah tumbuhan khas kita, kemudian berapa jumlah reptil kita yang pastinya itu kita mungkin masih kurang kita di data. Dan aku pikir mungkin ke depan ya Pak ya, mungkin hal-hal seperti itu. Jadi kalau orang mau kayak misalnya mau buat film ini cari data, kemudian itu dapat cuman di jurnal ilmiah, unsia atau
ada yang UGM juga, mungkin seperti itu. Ya, ini kembali ke foto nih. Dari foto-foto yang tampil itu, sebenarnya itu seleksi dari berapa banyak file foto dari Jaboy sendiri? Yang ini, yang tampil yang di ini. video ini. Dari berapa banyak file foto dan berapa lama motretnya? Ini aku motret dari 2007 kan. Ini baru 2 hard disk. 2 hard disk yang aku bongkar. Ada berapa hard disk semuanya? Ada 8 hard disk. Oke. Jadi ya nggak sanggup bongkar itu karena waktu juga ada mepet. Hari hutan sedunia ini kan Pak, tanggal 21 kami siapin tuh seminggu cuman. Jadi ngumpulin foto tuh agak pusing juga lihat banyak sekali foto. Mungkin Junha sama mungkin seperti itu kan. Aku nagih dia, mana foto. Dia ya sebentar aku lagi bongkar hard disk gitu. Nah, jadi kayak gitu. Ya kan kalau kita lihat film yang diputar atau video yang diputar, yang foto-foto tadi itu singkat sebenarnya. Singkat. Jadi yang kalian obrolkan juga itu ya nggak panjang, singkat sekali gitu. Tapi itu hasil dari bongkar hard disk yang jumlahnya ratusan. Kalau Junha sendiri berapa banyak sehingga ini yang diseleksi dan kenapa yang ini aja gitu. Ini dari berapa lokasi di Aceh? Kalau foto yang terkumpul mungkin ada sekitar 14 tera. Dan ini bisa saya bilang hampir di seluruh Aceh, kecuali Sabang dan Semelu. Tapi kalau kabupaten-kabupaten lain dari pantai timur sampai pantai barat, alhamdulillah ada. Dari berapa banyak file foto nih sehingga dapat berapa sisanya nih? Yang tampil berapa foto tadi punya Bang Junha tadi? Sekitar berapa? 40-an gitu. Sekitar 40-an ya. Dari berapa banyak tuh? 14 tera. Enggak, filenya berapa banyak? Filenya nggak sanggup saya hitung. Banyak ya. Karena misalnya saya pernah motret dalam waktu 3 jam itu hampir 80 giga misalnya. Itu dalam 3 jam misalnya seperti itu. Oke, bentar. Dulunya kan yang kita tahu dan orang-orang tahu bahasanya Junha ini bukan istilahnya ya fotografer jurnalis biasa gitu kan, nggak fokus ke isu lingkungan. Nah, jurnalis yang fokus ke isu lingkungan itu nggak banyak. Di Aceh ada beberapa dan itu fokus sekali. Dan untuk Indonesia mungkin Pak, sekedar informasi, Aceh yang paling advan Pak, jurnalisnya yang paling peduli lingkungan. Itu harus tidak bisa dibantah karena untuk seluruh Indonesia Aceh yang paling peduli lingkungan jurnalisnya. Nah, itu kan peduli lingkungan. Nah, jadi Bang Junha ini dulunya wartawan biasa, jurnalis biasa, akhirnya dia fokus ke lingkungan. Kan nggak mudah gitu. Lebih capek, waktunya lebih panjang dan lebih buang-buang waktu. Kenapa milih? Ini yang paling susah jawabnya. Capek loh, serius capek. Iya kan? Kalau capek ya, misalnya saya pernah mengikuti patroli tim rangernya FKL yang Bang Isa. Itu berhari-hari dengan bawa alat yang luar biasa, memang luar biasa capek. Tapi jika tidak ada yang mau melakukan itu, maka saya khawatir tanpa pemberitaan yang terus menerus, maka anak-anak kita mungkin hanya akan bisa melihat satwa itu dari foto atau video gitu ya. Ya, atau jangan-jangan ada suntikan dana terselubung nggak di belakang sehingga santai-santai aja. Sepertinya kan kok dulu kan memang dia cari berita setiap hari. Kalau ini kan lebih ke lingkungan, lebih walaupun capek, waktunya panjang gitu dan mau gitu. Jangan-jangan ada suntikan dana nggak di belakang diam-diam? Awalnya saya bekerja untuk media umum, otomatis kita bekerja ya digaji, gitu kan. Dan sekitar tahun 2014 atau 2015 saya diajak bergabung dengan Mongabay Indonesia yang fokus ke isu lingkungan. Dan itu peluang itu saya manfaatkan untuk menyampaikan kekhawatiran saya dengan kondisi hutan kita saat ini. Itu seperti itu dulu. Itu ya. Nanti berangkat dari kekhawatiran sebenarnya. Kalau Jabo sendiri capek kan? Kenapa? Ya,
Kalau aku ya maksudnya apa nih? Ya kan capek untuk motret lingkungan ini kan capek waktunya yang dipakai capek itu memang, panjang tapi, gitu kan. Tapi gini kan, itu terbayar, makanya aku banyak foto-fotoku yang indah tadi. Maka aku bilang itu terbayar pada saat misalnya tadi ada satu foto yang itu itu kejadiannya di Trumon, dan kemudian kami lagi ngumpul di Seriu Trumon, itu lagi ngumpul-ngumpul malam, terus aku lihat di tendaku ada satu ngengat tuh tulisannya Allah begitu. Nah, terus orang ini, maksudnya kawan-kawan yang lain yang ke Seriu Trumon, yang Maho dan dan yang lainnya melihat ini apa nih foto yang kecil-kecil begini kan. Begitu mereka mau foto, aku kesini apa? Ini tulisannya Allah. Mereka semuanya subhanallah gitu kan. Mereka lihat, terus mereka kejar udah nggak ada. Aku cuma dapat 2 frame, 1 blur, itulah satunya. Cuma sebentar deh. Cuma sebentar. Nah, itu yang akhirnya menarikku untuk melihat kebesaran Allah sebenarnya. Jadi foto-foto yang aku tampilkan tadi itu ciptaan Allah, bukan buatan manusia gitu. Dan itu menginspirasi, dan aku senang dengan misalnya kayak tadi yang di Gayo Luas ada warnanya merah sekali, yang merah turquoise mungkin ya kalau bahasa Inggrisnya kan. Merahnya merah sekali, dan ini begitu kita masuk ke dalam tuh itu udah ada aja tuh banyak gitu. Itu yang apa namanya, kepuasan tersendiri gitu, mengumpulkan barang-barang itu, dan itu ada di hutan kita di Aceh gitu. Dan kalau misalnya kayak Junha bilang tadi, kalau nggak kita yang foto, siapa lagi yang foto gitu. Jadi gitu ya. Nah, tentunya kalau ini saya kembali ke Pak Kadis nih, Pak. Kan tentunya dari informasi yang mereka sampaikan ini bahwasanya hutan Aceh itu memang punya sisi gelap dan sisi terang gitu. Dan saya sendiri nggak tahu mana lebih besar gelapnya atau terangnya gitu. Tapi kalau secara prediksi mungkin dari perilaku kita manusia, mungkin sisi gelapnya lebih besar dibandingkan sisi terangnya gitu kan. Nah, menyangkut kondisi hutan hari ini, Pak, itu sangat mengkhawatirkan. Dan tentunya kalau Bapak sendiri kan baru selainnya baru ditunjuk ya Pak ya, di situ tentunya akan banyak sekali PR yang ditinggalkan oleh pejabat-pejabat sebelumnya yang di situ gitu. Nah, Bapak siap nggak Pak dengan kondisi itu Pak? Karena bakal banyak sekali yang bakal nyinyirin Bapak. Karena kan seperti saya bilang tadi, wartawan-wartawan di Aceh ini lebih suka dengan isu lingkungan. Ada beberapa kawan-kawan hadir juga tadi, seperti fotografer AFP kawan kita juga, Khadir Mahyudin, dia juga cukup fokus sama isu lingkungan. Juga ada Afif, ada beberapa kawan kita lagi emang fokus ke isu itu, dan itu bakal nyinyirin Bapak. Gimana Bapak cara nangkal mereka nanti Pak? Mereka tuh sangat nyinyir Pak, sangat nyinyir, serius. Terima kasih Pak. Terkait dengan kondisi ini memang ya, yang pertama kan kita harus ngambil sisi positifnya Pak. Sisi positifnya, asal jangan yang diangkat persoalan itu untuk mencari-cari ya. Tapi sejauh itu adalah masukan, kritikan yang untuk membuat kondisi kita jangan sampai lengah. Itu saya pikir itu salah satu yang positif ya. Karena tanpa kritikan ya, kita terlalu nyaman menjalankan sebuah tugas, ini juga tidak akan memberikan nilai yang baik untuk menjaga atau mengawal daripada hutan Aceh itu sendiri. Kami juga bersama dengan kawan-kawan, saya sudah memprogramkan, dan untuk anggaran tahun 2022 nanti mungkin bisa kami coba mengawal dengan baik. Kita memiliki luasan gambut itu sampai dengan 380.000 hektar. Ada 150.000 hektar itu adalah yang dapat dibudidayakan. Selama ini kan kawasan gambut ini yang rawan sekali terjadi kebakaran. Kami sudah menyampaikan kepada Pak Gubernur, kepada Pak Sekda, harapan kami bahwa untuk wilayah gambut itu dapat dikembangkan tanaman porang, sehingga masyarakat bisa menghasilkan, sekaligus juga bisa mengajak masyarakat untuk mengawasi lahan gambut itu daripada kebakaran, sekaligus adalah bisa menyelesaikan persoalan ekonomi kemasyarakat yang ada. Kemudian di perhutanan sosial, hari ini insya Allah Aceh sudah terbit 54 izin perhutanan sosial yang ada di Aceh. Ini juga sebuah PR bagi kami, bagaimana izin-izin yang telah diterbitkan itu bisa memberikan
nilai tambah bagi masyarakat itu sendiri. Kami dengan kawan-kawan juga sudah memprogramkan untuk mengembangkan tanaman pete dan jengkol untuk kawasan hutan itu sendiri. Kenapa pete dan jengkol? Kami melihat bahwa komoditi pete dan jengkol adalah tanaman kehutanan yang tidak membutuhkan perawatan khusus, ya. Tanamannya agak sedikit bandel, yang harapan kita begitu ditanam tanpa perawatan yang ya maksudnya sesuai dengan karakter masyarakat kita juga, ya, itu bisa memberikan hasil, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan gajah, hari ini kita pahami bersama di beberapa daerah ada masyarakat atau gajah masuk ke daerah pemukiman. Bagaimana kita juga menyikapi, kami bersama dengan rekan-rekan di sini hadir Pak Dede, ada Pak Firdaus, untuk mengalokasikan anggaran untuk membuat atau memilih komoditi yang tidak disenangi gajah. Misalnya untuk mengembang jeruk purut dan jeruk nipis termasuk jeruk lemon, ya. 3 komoditi ini akan kami arahkan daerah-daerah yang rawan terhadap gangguan gajah, sehingga gajah juga tidak mudah masuk untuk wilayah pemukiman yang ada di Provinsi Aceh. Ini beberapa program yang coba kita lahirkan di tahun 2022 nanti. Sebagaimana disampaikan tadi, tidak gampang memang menjaga hutan Aceh yang begitu luas. Kami Dinas Lingkungan Hidup sangat berharap kepada semua kawan-kawan, terutama kawan pemerhati lingkungan, dengan atau secara bersama-sama kita jaga hutan Aceh. Mungkin demikian. Oke Pak, terima kasih. Bang, ya kalau lihat dari kondisi memang tugas Bapak akan berat sekali, banyak sekali PR gitu. Nah biasanya juga realita itu kalau tidak terbongkar akan biasa-biasa saja gitu kan. Tapi ketika dia diketahui, maka dia akan menjadi hal yang patut kita perhatikan gitu. Dan seperti saya sampaikan sebelumnya, kawan-kawan jurnalis di Aceh ini sangat fokus Pak, sehingga pasti ada aja persoalan yang muncul karena mereka kan memang sangat cinta lingkungan gitu. Oke, baik, mungkin sekarang akan saya buka sesi tanya jawab ya dari bapak-bapak dan abang-abang di depan ini. Mungkin dari kawan-kawan yang hadir di sini secara offline, siapa aja boleh ya, boleh kita buka tanya jawab interaktif. Saya buka tanya jawab untuk 2 penanya. Ada yang mau bertanya? Silakan, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Sebutkan nama, dari mana ya, dan ke siapa yang mau bertanyanya. Sebutkan nama, dari mana, dan bertanya kepada siapa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasimi Pak, dari Aceh Tenggara. Saya ingin bertanya dengan Kadis. Kebetulan Pak, di Kecamatan Loser itu konflik terjadi dengan satwa liar gajah Pak. Jadi saya berharap sebagai putra daerah ingin sekali bagaimana caranya konflik satwa liar gajah di daerah Bun-Bun Alas itu bisa terselesaikan Pak. Harapan saya penuh itu Pak. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Bang Hasimi dari Aceh Tenggara, jauh sekali nih Pak. Jauh dari Aceh Tenggara, cuma mau datang offline kemari untuk hadiri kegiatan ini. Ternyata kawan kita juga. Oke, silakan Pak, mungkin langsung dijawab. Baik, terima kasih Bang. Jauh-jauh dari Aceh Tenggara. Sebagaimana kita pahami bersama, di Aceh hari ini sudah ada Balai Besar Taman Nasional Gunung Loser, sudah pindah dan sudah berkantor di Aceh. Beberapa waktu yang lalu diresmikan oleh Pak Gubernur bersama dengan Komisi 4 DPR RI. Untuk kawasan Taman Nasional Gunung Loser itu sendiri lebih kepada peran dan daripada TNGL. Namun kami atas nama pemerintah Aceh juga tidak terlepas melakukan pengawalan dan berkoordinasi dengan mereka. Saya juga sudah pernah melakukan beberapa waktu yang lalu, kita lakukan rapat koordinasi teknis di DLHK. Itu juga kita berharap apapun yang dilaksanakan di Aceh ini
oleh kementerian tetap berkoordinasi dengan pemerintah Aceh. Jadi tidak terlepas. Di forum tersebut juga kita mengundang beberapa LSM untuk mendapatkan masukan, dan kawan-kawan daripada LSM juga kita minta untuk mempresentasikan kondisi hutan Aceh itu sendiri. Jadi kami juga akan berkoordinasi terus dengan Taman Nasional Gunung Loser, balai besarnya, yang hari ini sudah berkantor di Provinsi Aceh. Tetap konsepnya adalah untuk jangka pendeknya mungkin untuk membangun barir gajah, kemudian pasang fencing gajah, dan untuk jangka panjangnya kita tetap membangun tanaman yang tidak disenangi oleh gajah. Mungkin demikian, Bang. Oke, terima kasih Pak, jawabannya mungkin cukup memuaskan ya. Atau ada lagi yang mau bertanya, silakan kepada siapa? Kurang ya? Oke, silakan. Kecamatan Loser itu bukan taman nasional, Pak. Jadi itu hutan lindung, Pak. Mungkin bisa saya lengkapi, Pak. Baik, terima kasih, Bang. Itu menjadi PR kita bersama. Kalau misalnya di luar daripada kawasan Loser itu, konsepnya tetap kita membangun untuk tahun 2022 nanti tetap pengadaan bibit jeruk purut, jeruk nipis, dan jeruk lemon. Ya, kita sudah rapatkan juga dengan KPH 6 ya, KPH 6 yang ada, yang juga membawahi wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Terima kasih Pak, nanti akan kita detailkan mungkin di luar forum ini. Oke, terima kasih Pak Kadis. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau belum ada, mungkin saya akan bertanya nih kepada Bang Isa dari FKL. Bang, makasih Bang. Saya karena sebenarnya banyak sekali pertanyaan dan ke banyak orang sebenarnya kan, itu nggak mungkin juga terlalu liar saya bertanya. Tapi ini saya patut bertanya soal ini. Hutan kita kan banyak rusak nih Bang. Apa yang harus kita lakukan untuk hutan yang rusak hari ini Bang? Apa yang paling efisien, paling emergensi, yang harus segera kita lakukan untuk hutan-hutan yang rusak itu Bang? Baik, terima kasih. Saya Muhammad Isa dari Forum Konservasi Loser. Juga terima kasih sudah diundang oleh Bang Junda untuk hadir malam ini di sini. Seperti juga sudah yang kawan-kawan sampaikan tadi, bahwa setiap kita punya peran masing-masing. Jadi seperti kawan-kawan jurnalis dengan foto-fotonya, dengan berita-beritanya, budayawan dengan puisinya seperti yang telah dipresentasikan tadi. Kami Forum Konservasi Loser di sini lebih kepada bermitra dengan pemerintah, termasuk dengan DLHK, dengan Taman Nasional Gunung Loser, dengan BKSDA. Kita memang tidak bisa kita pungkiri bahwa masih ada kerusakan-kerusakan. Tetapi dibandingkan 20 tahun yang lalu, kondisi hutan Aceh ini jauh lebih baik. Bayangkan 20 tahun yang lalu cukup banyak izin-izin HBH, HGU yang beroperasi di Aceh. Jadi ada kayu-kayu besar itu yang dibawa keluar Aceh, bisa jadi dalam satu truk besar itu satu batang kayu. Bayangkan begitu besarnya batang kayu dibawa keluar Aceh. Kalau saat ini mungkin hanya perembahan-perembahan, itu tidak bisa kita pungkiri. Kalau apa yang bisa kita lakukan seperti yang saya sampaikan sebelumnya aja, peran masing-masing. Kalau kami Forum Konservasi Loser lebih kepada bermitra dengan pemerintah, mendukung pemerintah. Kalau sempurna mungkin jauh dari sempurna, itulah yang terus kita upayakan. Mungkin itu, kalau ada tambahan silakan. Oke, terima kasih Bang Isa. Baik, ini baru-baru ini juga isu satwa yang mati itu tinggi sekali Pak, terutama gajah yang mati, yang terjerat, yang diracun segala macam. Nah, kita ada seorang teman fotografer juga, saya ingin minta waktu dia barang 2-3 menit untuk berbagi gitu ya, kepada Khaidir Mahyudin. Tolong sedikit berbagilah. Kan baru Bang Khaidir ini baru pulang ya, baru pulang dari baru pulang dari liputan. Mungkin bisa sedikit berbagi pengalaman nih. Kita berharap mungkin ini bisa memotivasi kawan-kawan kita yang lain gitu. Walaupun banyak yang tertarik dengan isu lingkungan, namun ini juga sini ke depan. Jadi Khaidir Mahyudin ini saya kenalkan sedikit beliau.
beliau ini fotografer jurnalis yang juga fokus ke isu-isu lingkungan, yang fotonya juga mendunia ya. Bahkan beliau pernah pameran tunggal di Jerman, Pak. Satu-satunya mungkin wartawan Indonesia yang pernah pameran tunggal di Jerman. Mungkin sedikit Abu bisa berbagi ya perjalanan kemarin yang baru-baru ini. Seberapa mengkhawatirkannya kondisi gajah khusus ya. Ini requestnya Abu gajah nih, kondisi gajah Sumatera hari ini seberapa mengkhawatirkannya? Boleh cerita Bu dari pengalaman beberapa hari terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini mintodong aja, ada di belakang itu. Kelihatan Abu, silakan. Saya kemarin memang sama Irwansyah Putra, itu yang dari kantor berita Antara. Kami bolak-balik itu ke Bener Meriah, tepatnya di Negeri Antara. Saya pikir apa ya, gajah ini untuk khusus gajah ya, sangat prihatin sekali. Itu ada 2 lokasi sekarang itu yang konfliknya lumayan tinggi. Artinya sebenarnya bukan konflik, tapi bagaimana sekarang gajah itu udah dianggap oleh warga itu menjadi hama. Ada 2 lokasi kemarin. Yang pertama di Desa Negeri Antara, itu ada 2. Bayangkan sebenarnya itu adalah habitat mereka, tapi mereka udah keasikan. Artinya keasikan kayak kita lama di hutan, pulang kampung lihat ya makanan di restoran. Jadi dia nggak pulang-pulang sebelum makanan itu habis. Jadi saya pikir gajah ini semakin terjepit. Artinya setiap hari jangankan yang liar, yang kemarin itu jadi Bener Meriah itu ada 1 gajah mati karena katanya itu makan pupuk, itu di usia hamil tua. Dia punya bayi yang kayaknya itu kalau versi dokter hewannya itu sekitar ya berapa minggu lagi akan lahir. Tapi jangankan itu, sekarang itu kondisinya sangat rawan sekali. Gajah Cina aja diracun. Itu olo yang ada di CRU Sempoinit itu diracun. Jadi jangankan yang liar, yang Cina aja semakin tidak berkuasa di daerahnya sendiri. Itu saya positif pikir, diracun? Saya dengar seperti itu. Oke, terima kasih ya Bu. Nah, saya kembali ke kedua fotografer ini gitu kan. Aku mau nanya juga ke yang pertama ke Bang Junha dulu. Bentar Bu, stay di situ bentar. Kepada Bang Junha, aku mau nanya. Dari sekian banyak foto-foto yang tampil gitu ya. Aku jujur, aku ikut dalam nge-review video ini, foto-foto ini. Mungkin ada 5-6 kali kayaknya, tapi nggak pernah bosan ngelihatnya gitu. Memang foto-fotonya memang menarik dan mengundang kita, kadang-kadang memunculkan rasa emosi, kadang-kadang kesal, marah gitu kan. Nah, sebenarnya yang paling ingin disampaikan dari foto-foto itu apa? Yang paling ingin disampaikan oleh seorang Junha dalam foto-foto itu apa sebenarnya? Pesan yang paling dalam yang ingin disampaikan. Silakan. Pesan yang ingin saya sampaikan sebenarnya saya hanya ingin memperlihatkan fakta hutan kita. Apakah itu perambahan yang terus terjadi, apakah itu izin-izin yang dikeluarkan dalam kawasan hutan. So, tujuannya satu, agar kita sadar bahwa Aceh itu tidak akan miskin kalau hutannya terjaga. Malah saya khawatir Aceh itu akan miskin kalau hutannya hilang. Mungkin seperti itu. Baik, singkat, padat, jelas ya. Aceh itu tidak akan miskin kalau hutannya terjaga. Aceh itu tidak akan miskin kalau Aceh itu akan miskin kalau hutannya hilang. Ya, ini quote saya pikir yang paling tajam dan dalam. Nah, kalau dari ada yang mau tanya dulu nih sebelum saya lemparkan ke Bro Jaboy, ada yang mau bertanya lagi nggak?
Satu penanya lagi kesempatan. Kalau ada yang mau bertanya. Enggak ya? Nah, berarti saya yang nanya nih. Saya yang nanya ke Bang Jaboy gitu kan. Bang Jaboy sendiri ini apa yang mau disampaikan, pesan yang paling dalam yang ingin disampaikan? Ada 2 pertanyaan sebenarnya saya. Yang pertama, pesan yang paling dalam ingin disampaikan lewat foto-foto itu apa? Dan yang kedua, kenapa model pamerannya gitu melalui media seperti ini enggak dipajang atau apa gitu kan? Kenapa? Ya itu 2 pertanyaannya. Kenapa? Apa pesan yang paling dalam ingin disampaikan lewat foto-fotonya? Dan kenapa modelnya seperti ini gitu? Pesannya sebenarnya udah ada di dalam film sebenarnya. Bagaimana kita bersama-sama berangkulan untuk menyelamatkan hutan kita nih. Karena kalau nggak kita ini yang duduk di sini, ini siapa lagi gitu untuk menggugah orang supaya mau ikut menjaga hutan. Karena ya hutan itu bagai ibu, dia memberikan air, memberikan udara yang bersih, yang sehat gitu kan, memberikan keindahan tanpa minta pamrih gitu, nggak ada pamrih apa-apa. Bayangkan kalau kita hari ini kita hirup udara tuh bayar 100 perak gitu, berapa uang yang harus kita, contohnya seperti itu. Nah kemudian apa tadi yang kedua? Kenapa model ditampilkannya, dipamerkannya model seperti ini enggak? Ya. Oke, frame jadi apa gitu. Sebenarnya kita nggak mau mencetak-cetak gitu, nggak, nanti akhirnya di sampah juga. Dan ya ini lebih menarik aku pikir, jadi merangkai ini seperti menggabungkan antara foto dan film sebenarnya, antara fotografi dan sinema, menggabungkan dua hal. Dan mungkin ke depan mungkin akan lebih banyak seperti ini daripada mencetak. Mungkin ini kan lebih gampang diterima ya, bagaimana orang melihat alurnya dan kemudian pesannya masuk juga, dan bisa diulang-ulang juga gitu. Tapi kalau cetak, nanti kalau misalnya tiba-tiba foto abu dibeli sama Pak Kadis, ya udah selesai, itu ditempel di kantor, orang lain nggak bisa lihat lagi. Tapi kalau ini semua orang bisa lihat. Bahkan mungkin ini kan jejak digital nih, dia akan tinggal walaupun kita semua yang ada di sini udah nggak ada, itu ini akan tetap ada barang nih. Jadi misalnya kayak anak Junha nanti besar, dia lihat, ternyata hutan kita punya gajah dulu, kita punya alam yang indah dulu. Mungkin seperti itu, bro. Gitu ya, jadi pilihannya seperti itu. Oke, saya masih buka sesi pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada ya? Nggak ada? Oke, clear ya? Nggak ada? Hah? Siapa? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau bertanya lagi. Oke, baik, terima kasih Bang Jaboy, Bang Jun juga. Jadi karya-karya ini kita harapkan bisa menjadi bisa jadi spirit untuk kita semua, bisa menjadi energi yang bisa mendorong lebih kuat lagi untuk kita bisa menjaga hutan. Dan PR besar tadi Pak terekam juga Pak di live-nya YouTube Pak. Semoga komitmen Bapak sampaikan tadi menjadi imam dalam hal menjaga hutan tadi terus berlanjut. Untuk itu kalau kami berharapnya Bapak tidak diganti dulu Pak. Tidak diganti dulu karena komitmen sudah ada gitu kan. Dan ya kalau kalau ini terus bisa di hutan tetap terjaga gitu kan. Karena kalau kita lihat hari ini memang banyak sudut atau banyak pandangan-pandangan yang memang mengkhawatirkan semua gitu, dari mulai perambahannya, ladang berpindah, pembakaran hutan, apalagi gambut segala macam, dan terkadang perburuan satwa juga. Nah terkadang begini Pak, kalau soal satwa masyarakat kita itu tidak tahu hukum secara mendalam, jangankan secara mendalam, secara garis besar saja mungkin masyarakat tidak tahu. Tapi ketika dia terbentur dengan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum kehutanan gitu, akhirnya mereka terjerat oleh hukum dan mereka menjadi korban padahal mereka nggak tahu apa-apa. Nah, kalau saya melihat ini, kalau saya pribadi, mungkin sosialisasi dari pemerintah bolehlah agak digencarkan lagi supaya masyarakat lebih tahu apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah,
kawan-kawan ini juga seperti Junha, Jaboy, dan kawan-kawan, ada beberapa kawan-kawan jurnalis lingkungan juga hadir di sini, Pak. Kawan-kawan juga sering buat kegiatan-kegiatan yang seperti saya bilang di awal tadi, ya seperti CSR pribadi, membuat kegiatan mengajak orang untuk mau berpikir gitu. Mau berpikir, ini loh kondisi ini loh kondisi. Jadi akhirnya orang lain juga mau ikut terlibat untuk memikirkan hutan dengan caranya sendiri gitu. Nah, seperti Abu Khaidir juga sama gitu. Dia dengan cara sendiri dia terus motret. Walaupun usianya nggak muda lagi ya, Bu ya. Tapi tampilannya nampak muda masih, makin hari makin muda, bingung juga kita nih. Ya kan, tapi dia terus motret. Jadi ya akhirnya ramelah sosial media dengan foto-foto kondisi kekinian, dan itu bisa menjadi booster juga buat kawan-kawan lain, buat generasi milenial ya khususnya bisa melihat ini adalah satu kewajiban yang harus kita pikul bersama gitu. Nah, terakhir mungkin dari Bang Junha, ada pesan nggak untuk Pak Kadis? Kayaknya ini yang paling banyak isu lingkungan nih, paling banyak linknya untuk orang-orang yang bekerja di sini, Pak. Serius, Pak. Junha ini dia dengan kepala balai, kepala dinas, kepala organisasi ini, dia kenal semua, dan dia yang ya mungkin paling banyak tahu lah, paling bisa mengadres. Nah, jadi mungkin sedikit pesan untuk Pak Kadis nih, apa yang harus dilakukan oleh Pak Kadis, mungkin bisa menjadi masukan siapa aja yang harus diajak kerjasama, siapa aja yang harus dirangkul untuk bisa berintegrasi dalam menjaga hutan Aceh kita yang tercinta ini. Kalau pesan saya untuk Pak Kadis ya sangat sederhana, terbuka aja Pak. Artinya saya sangat yakin sebagian besar kawan-kawan jurnalis itu sangat paham kondisi tertentu. Misalnya ada kegiatan-kegiatan yang belum boleh dipublish. Ngomong aja, ini kita jangan publish dulu ya. Ada hal lain yang harus kami lakukan. Nanti sama kalau udah boleh dipublish, kami informasikan. Dan seperti tadi seperti yang saya bilang tadi, terbuka. Artinya ketika ada kawan-kawan yang mengkonfirmasi atau menanyakan sesuatu, jawab saja. Dan media, kami juga terikat dengan hukum. Ketika melenceng, ada hukum yang tersandung juga. Nah, gitu. Seperti itu. Misalnya tadi seperti Bapak bilang, yang mengada-ngada atau yang mencoba membuat sesuatu yang di luar tidak sesuai fakta, ya, itu ada aturan hukum yang mengaturnya. Tapi ada juga sebagian besar kawan-kawan malah tidak, di Aceh itu tidak seperti itu. Saya hanya akan menyampaikan fakta. Dan saya tidak tertarik dengan isu menggiring sesuatu ke isu politik dan sebagainya. Seperti itu. Bisa saya bilang kasarnya, agama saya konservasi, Pak. Ideologi saya konservasi. Saya tidak terikat dengan partai politik apapun atau dengan politikus manapun. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bang Jun, itu pesannya ya. Nah, betul Pak, jadi kan kawan-kawan jurnalis ya, banyak juga kawan-kawan jurnalis di sini, kawan-kawan saya yang saya cintai dan hormati. Ya rata-rata kawan-kawan banyak kecewa Pak ya, kecewa ketika bertanya tapi nggak ada jawaban pasti. Seperti di PHP ya, di ghosting itu nggak enak Pak. jadi kalau misalnya ada pertanyaan, jawab aja gitu Bapak, jawab aja, dan ya harapan kita bisa terintegrasi dengan semuanya. Dan kawan-kawan seperti disampaikan oleh Bang Junha tadi, bahwasanya kawan-kawan juga bisa tersandung dengan hukum juga ketika menyampaikan yang tidak benar gitu. Dan insya Allah ini akan baik-baik aja, hutan kita masih bisa tetap terjaga ya, dengan integrasinya pemerintah dengan pihak-pihak seperti FKL juga, ada HK, ada misalnya FFI, WCS, segala macam, banyak sekali lembaga-lembaga yang bekerja di isu ini. Dan ya kita berharap semuanya bisa terintegrasi, karena hanya dengan integrasi kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Mungkin terakhir saya minta pesan dari Bang Jaboy,
ya kepada kita semua, kepada Pak Kadis juga, kepada para hadirin di sini juga, dan kepada para milenial dan kepada kawan-kawan di seluruh dunia, khususnya di Aceh, pesan dari Bang Jaboy untuk isu ini. Silakan. Apa ya pesannya? Banyak kali pesan dari tadi. Iya, jadi kalau aku melihat ini kan udah duduk bersama nih. Aku pengen bukan hanya sampai di sini. Seperti Junha bilang, kita saling terbuka, saling bahu membahu. Bahwasanya hutan Aceh ini punya kita sama-sama gitu. Tidak ada klaim-klaiman hutan si A, hutan si B, hutan ini daerah aku. Enggak ada. Jadi hutan kita sama-sama, ada yang kurang saling menutupi gitu. Ada hal-hal yang misalnya, oh kayaknya ini nggak mampu nih, tarik. Siapa yang mampu nih? Oke, ajar. Nah, begitu. Jadi integrasi dalam menjaga hutan, gue pikir kalau kita menjaga hubungan tadi, misalnya kayak malam ini, mungkin dari BKSDA nggak hadir. Tapi itu kan 3 institusi yang memang yang harus kita jaga gitu. Bagaimana informasi tetap ada dan kawan-kawan LSM, pemerintah, kawan-kawan media, dan kalau generasi muda juga itu saling bahu membahu. Aku pikir hutan Aceh kita mungkin aman sampai 30-40 tahun ke depan kalau kita masih ada melihat gitu. Nah, kalau untuk kawan-kawan fotografer muda nih gitu, ya keluar dan melihat apa yang bisa difoto gitu, dan sampaikan pesannya lewat foto. Kalau bisa kayak tadi Bang Subur, bisa dengan lagu ya dengan lagu kayak gitu, sesuai dengan fungsinya masing-masing, sesuai dengan kapasitas diri masing-masing. Mungkin itu aja, bro. Baik, terima kasih. Ya, Abu sedikit, Bu, silakan. Lupa tadi, apresiasi untuk kawan-kawan semua. Tepuk tangan dulu. Ya, doa. Ini jarang loh, apalagi di Aceh, paling jarang kita membuat acara seperti ini, Pak ya. Saya pikir ini sangat penting sekali. Nanti ke depan ada kawan-kawan yang lain bisa membuat pameran atau memang dengan tema yang berbeda, ataupun minimal itu pajanglah karya foto Anda yang tentang isu lingkungan di medsos Anda, karena galeri Anda adalah galeri pameran Anda. Kenapa? Kalau saya pribadi, karena memang daily reporter, artinya pekerja harian yang selalu apa yang saya ambil hari ini saya publish, langsung saya publish. Artinya tidak ada yang saya simpan. Saya berpikir ini adalah bagaimana saya bisa mengajak orang ataupun cara saya untuk mengadvokasi salah satu kejadian tentang satwa atau tema lingkungan terhadap orang lain, apalagi untuk dunia. Saya pikir semua yang saya potret dan apa yang saya lihat, kawan-kawan bisa lihat di Instagram saya, dan itu tidak ada saya sembunyikan sama sekali. Saya pikir Instagram itu, medsos Anda adalah galeri visual yang mungkin bisa dimaksimalkan sebaik mungkin. Terima kasih. Sekali lagi saya kasih apresiasi kawan-kawan saya yang luar biasa ini. Saya tutup tadi lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Ya, pesannya super sekali. Medsos Anda adalah galeri foto Anda, dan itu bisa mengajak orang untuk bisa ikut terlibat. Nah, sedikit saya juga ingin pesan nih ke Pak Kadis nih, Pak. Kalau saya sebenarnya bukan pesan juga sih. Pak Kadis ini sebenarnya orang yang paling beruntung nih kalau menurut saya ya. Beruntung ada di provinsi di mana orang-orangnya sangat cinta sama lingkungan, Pak. Nah, seperti tadi juga saya terharu ketika Tangke Band perform, ada bahasa bahwasanya kami tidak diminta tampil, tapi kami yang meminta tampil. Artinya dari musisi juga mereka punya antusiasme untuk isu seperti ini. Artinya masing-masing kita punya segmen sendiri, punya teman sendiri, punya dunia kita sendiri, di mana orang-orang bisa melihat apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita bisa menginfluence orang lain. Itu artinya banyak elemen di Aceh ini, Pak, sangat mendukung kerja-kerja lingkungan, dan ini sangat menguntungkan Bapak sebenarnya dan pemerintah Aceh juga. Baik
saya pikir diskusi ini yang walaupun mungkin tidak maksimal kita lakukan secara online, kita tidak buat acara, tidak kita publish bahwasanya acaranya di sini, kita buat secara online supaya orang lain di luar sana juga bisa melihat, ya. Dan walaupun ada acara di sini kita lakukan dengan protokol kesehatan dan cukup singkat waktunya, tidak banyak, juga kita tidak mengundang banyak orang. Semoga ke depan kita bisa membuat acara seperti ini lagi. Dan untuk malam ini diskusinya kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan di seluruh penjuru mana saja yang bisa menyaksikan acara ini. Kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa diskusinya sama Bang Jaboy dan juga Bang Junaidi Hanafi ya. Ini lagu terakhir. Sebelumnya tadi saya nggak sempat ngenalin teman-teman, ada berdua. Biasanya Tangki kalau tampil itu berdelapan Pak, karena kita mengusung musik etnik. Jadi ada perkusi rapainya, ada drumnya juga, ada gitar, ada bass, kadang-kadang juga ada piano atau keyboardnya. Jadi malam ini karena akustikan, jadi kita cuman bertiga. Sebelah kanan saya ini namanya Zulfikar, nama kerennya Jo. Tepuk tangan dong untuk si Jo. Sebelah kiri mungkin nggak asing lagi, Rizky Mubarak ya, panggilannya Rizky. Panggilan keren di kami itu Transformer. Ada kisahnya. Beliau ini ahli alat tiup, hisap bisa hisap, alat tiup. Jadi juga perkusi rapai. Oke, lagu terakhir dari kita. Ini lagu Pekatin HPH yang ada di album Tangki di 2014. Lagunya bisa di searching di YouTube ataupun di Spotify, Apple Music dan lain-lain. Pekatin HPH. Rata sagoge abe dum diko bih tat ladong kahe di putren di pikehana. Letat adung jaro jahe toke HPH tanang ingat laknat hamba porabana rata sagoge habe dum diko bih dat
gahe di putren di pikehana. Sayang tak rakan oh dekau ujung dung bandung muring habibi nasa tekale tekai raya raya dige bandung kalile dalam kehidupan. Sayang tak rakan oh dekau ujung dung bandung muring habibi nasa tekale tekai raya raya dige bandung kalile dalam kehidupan. Bandung urang habibi nasa tekale tekai raya raya digle Bandung karele dalam kehidupan. Kasim benale nyangko mebe keherlah hutin rimbang jaga tak jaga ware bekehne pade herakan dumna. Kasim benale nyangko mebe keherlah hutin rimbang jaga tak jaga ware bekehne pade herakan dumna. Kasim benale nyangko mebe keherlah hutin rimba jaga tak jaga ware bekehne pade herakan dumna. Sigatre Kasim benale nyangko mebe keherlah hutin rimba jaga tak jaga ware bekehne pade herakan dumna. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.